Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nuraini dari TK Tunas Bangsa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas TK Kecamatan Cibadak, Ibu Isrohaili SPD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa yang merangkap sebagai calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu Ibu Nia Nuraini SPD. Tak lupa yang kami banggakan para peserta diseminasi budaya positif, para hadirin semuanya yang Allah cintai. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami dan selamat datang di TK Tunas Bangsa semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, termasuk kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, mari kita mulai acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah bersama-sama. Bil barakatil Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurillah, pembukaan acara kegiatan hari ini telah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga kegiatan acara ini diberikan kelancaran dan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Pengawas TK Kecamatan Cibadak, yaitu kepada Ibu Isrohaili. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata berkenaan dengan kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani rohani, sehingga pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menimba ilmu ya Bu ya, dalam rangka kegiatan aksi nyata ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dari awal sampai akhir Allah berikan kelancaran, kemudahan dan ada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita umatnya. Insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa, alhamdulillah pada hari ini beliau mengadakan kegiatan yang luar biasa bermanfaat untuk kita semua Ibu ya. Kita di sini tujuannya untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu supaya kita lebih paham lagi tentang apa sih dengan kegiatan aksi nyata ini Ibu ya. Terus juga dilanjutkan dengan diseminasi budaya positif untuk di lembaganya masing-masing. Yang saya hormati juga di Dewan Guru TK Tunas Bangsa yang senantiasa aktif mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolahnya, dan mudah-mudahan semuanya dukungan dan dorongan dari rekan-rekan semua insya Allah sangat bermanfaat membantu kegiatan pelaksananya CGP Angkatan ke-11 ini, yaitu Ibu Nia. Yang saya hormati juga para kepala sekolah dan Dewan Guru TK yang ikut pada hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini insya Allah sangat bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua. Ibu-ibu semua atau rekan-rekan semua, Dewan Guru yang saya hormati, para kepala sekolah yang saya muliakan, pada hari ini saya merasa bangga diundang oleh
Ibu Kepala Sekolah untuk hadir di kegiatan aksi nyata modul 1.4 dengan kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat luar biasa berpengaruh kepada karakteristik putra didik kita ya. Nah, sebelum budaya positif ini diterapkan kepada putra didik kita, yang paling utama adalah kita sendiri sebagai pendidiknya harus membiasakan budaya positif. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa dan juga jajarannya, dan juga sebagai CGP Angkatan 11 yang sudah memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk menambah ilmu dan juga menambah wawasan. Insya Allah sangat luar biasa bermanfaat ya. Nah, jangan lupa apa yang disampaikan oleh CGP yang hebat ini kita laksanakan, kita aplikasikan di sekolah masing-masing sebagai dasar dari ilmu yang kita dapat pada hari ini ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan, applause untuk CGP kita yang hebat. Applause juga untuk rekan-rekan yang mendukung CGP kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Pengawas TK Kecamatan Cibadak yang sudah memberikan sambutannya dan beserta doanya, mudah-mudahan CGP kita yaitu Ibu Nia Nuraini mendapatkan rahmatnya dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut dengan acara selanjutnya. Paparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Nia Nuraini MPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Pengawas TK Kecamatan Cibadak, yang saya hormati para Dewan Guru TK Tunas Bangsa Kecamatan Cibadak, serta para kepala sekolah dan para Dewan Guru yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin saya berdiri Ibu Pengawas di depan tidak untuk menggurui ibu-ibu semuanya, tapi kegiatan ini dimaksudkan tiada lain adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4, yang mana pada modul tersebut adalah tentang budaya positif. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, kita mulai dulu dengan ice breaking ya Bu ya. Masih ingat tepuk semangat? Oke. Kita sama-sama supaya semangat, kita tepuk semangat. Oi oi. Oi oi. Yes, oke. Di layar kita lihat anak-anak yang sedang tersenyum. Budaya positif akan sangat menyenangkan bila dilengkapi dengan senyuman. Nah, kita ciptakan di awal pagi hari ini, di awal kegiatan ini dengan senyuman selama 30 detik. Aturannya ibu-ibu semuanya berhadapan bersama temannya, iya. Berhadapan dua orang. Oke. Berikan senyum tercantik dan termanis kepada rekan-rekan yang ada di hadapan ibu-ibu semuanya. Oke. Ya, kita lanjutkan pada kesempatan pagi ini. Ada kesepakatan dalam forum diseminasi ini, diantaranya menghargai siapapun. Jadi kesepakatan pada forum ini yaitu para peserta diseminasi diharapkan dapat menghargai siapapun yang berpendapat dan siapapun yang menyampaikan materi. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya berpakaian yang rapih dan sopan. Izin saat hendak keluar ruangan dan boleh makan dan minum dengan tenang. Ada lagi yang ditambahkan Bu dari kesepakatan forum ini? Oke, terima kasih banyak Ibu. Tidak membuang sampah sembarangan, dibuang ke tempatnya. Terima kasih. Lanjutkan langsung ke budaya positif. Guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi.
Nah, jadi sebelum menciptakan budaya positif, ibu-ibu semuanya itu perlu memahami dulu konsep inti yang perlu dimiliki oleh seorang guru, ya. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bu? Sudah pernah mendengar? Oke, Win. Izin menambahkan ya untuk disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan dan hadiah, serta dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang mandiri dan penuh tanggung jawab. Terima kasih, Win. Nah, ada lagi? Oke, terima kasih. Disiplin positif itu yaitu cara mendidik anak, yaitu tanpa hukuman atau dengan hadiah, dengan tujuan yaitu agar mendidik anak itu perlu disiplin serta mengajarkan kepada anak-anak supaya bersikap mandiri. Nah, selain itu disiplin positif ini memberikan motivasi kepada anak agar berperilaku baik dan juga mau bertanggung jawab dan serta berempati dengan perilaku yang baik. Contohnya seperti di kelas itu ibu guru memberikan tugas untuk anak-anak, lalu ibu guru memberikan kepada anak-anak selesaikan tugasnya, lalu dengan waktu yang telah ditentukan oleh ibu guru. Nah, apabila ada anak yang mengerjakannya lebih dari waktu yang ditentukan, maka anak itu berarti belum bisa untuk disiplin. Ya, maka dari itu ibu guru mengajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya untuk belajar supaya pas dan tepat dengan waktu, yaitu dengan cara tidak belajar dengan tidak ngobrol, terus tidak jalan-jalan, mungkin dengan cara seperti itu. Ya, terima kasih banyak pada Ibu Yulia. Ternyata hebat-hebat semua ya sudah paham tentang arti disiplin positif. Kita lihat selanjutnya. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Ibu Irna dan Ibu Yulia, bahwa disiplin positif itu merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini di kurikulum Merdeka sudah terangkum semuanya, ya. Ada yang sudah tahu apa itu nilai-nilai kebajikan? Kita lihat dulu. Nah, perlu kita tahu dulu bahwa di kurikulum Merdeka itu ada 6 karakter profil pelajar Pancasila, yang mana ke-6-nya ini terangkum menjadi satu hasil dari beberapa indikator atau subelemen nilai-nilai kebajikan. Contohnya, 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilai kebajikannya apa saja sih, Bu? Contohnya? Melaksanakan sholat. Nah, iya betul. Melaksanakan sholat duha setiap hari, gitu ya kalau di sekolah. Selanjutnya mandiri. Nilai kebajikan dari mandiri itu apa, Bu? Apa saja? Anak bisa melaksanakannya secara mandiri tanpa bantuan. Oke, berangkat sendiri misalnya ya. Oke. Pakai sepatu sendiri, baju sendiri. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang terangkum pada karakter mandiri. Sama seperti halnya berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, itu ada nilai-nilai kebajikan tersendiri, ya. Nah, disiplin positif ini seperti yang tadi diutarakan oleh Ibu Yuli, bahwa lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, yaitu motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, bukan akibat paksaan yang tadi seperti yang Bu Ira sampaikan, dan bukan berdasarkan pujian serta hukuman. Nah, itu. Jadi muncul karena keinginan diri sendiri, ya, kesadaran sendiri. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, kita pun sebagai guru perlu tahu motivasi apa sih yang dimiliki oleh seorang individu dalam berperilaku. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, individu itu akan berperilaku baik buruk ataupun berperilaku baik. Salah satunya alasannya, motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, anak yang berangkat ke sekolah tepat waktu, ada yang pada dasarnya tepat waktu itu karena takut, ya, takut dihukum atau tidak nyaman, karena tahu kalau dia kesiangan, ibu gurunya akan marah. Seperti itu. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua,
imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada juga motivasi manusia bertindak sesuatu itu karena ingin imbalan atau penghargaan. Contoh, anak bisa menyelesaikan tugas karena nanti diberi permen misalnya seperti itu. Atau anak dapat melakukan sesuatu karena diberi hadiah. Bisa ikut lomba, aku mau ikut lomba karena diberi hadiah. Maju ke depan, bersedia karena ada hadiahnya. Nah itu yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, di antaranya motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada motivasi yang ketiga ini muncul karena kesadaran diri. Aku ingin jadi anak hebat, berarti aku harus rajin sekolah atau rajin belajar. Datang dari dirinya sendiri. Seperti kita yang sudah dewasa, aku ingin memberikan teladan yang baik untuk anak-anak di rumah. Misalnya, bisa dengan mencontohkan kepada anak sholat tepat waktu, ya, atau bangun lebih pagi, subuh, gitu. Itu karena sadar bahwa kebaikan itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita harus paham dulu itu. Dan itu yang biasanya terjadi pada anak-anak kita, ya. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Nah, bagaimana menciptakan budaya positif itu? Salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi ibu guru di sini sebagai fasilitator untuk mendampingi anak-anak membuat keyakinan kelas. Kalau di taman kanak-kanak memang agak sulit ya Bu ya, cara menyampaikan keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas itu lumayan sulit, tapi dapat kita capai dengan mengetahui dulu latar belakang, bahwa apa nih latar belakang yang ingin kita ciptakan dalam membuat keyakinan kelas. Misalnya anak-anak berlarian, oh berarti diantaranya supaya anak-anak tidak berlarian, apa nih yang perlu disampaikan pada anak-anak saat membuat keyakinan kelas, gitu. Itu kita harus pikirkan dulu Bu ya, tidak bisa dadakan. Contohnya keyakinan kelas itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh keyakinan sekolah atau kelas yang sudah jadi. Caranya untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini dikomunikasikan Bu. Jadi tidak dibuat oleh guru. Karena apapun peraturan yang dibuat oleh orang lain, anak terkadang lebih banyak yang mengabaikan. Beda lagi dengan peraturan yang dibuat sendiri. Iya, jadi ada rasa tanggung jawab. Contohnya, misalnya dalam merapihkan buku setelah belajar, kita bisa pancing anak-anak, ibu guru lihat buku-buku berserakan supaya bagus, supaya kelas ini rapi harus seperti apa. Nah, berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan solusi. Disimpan sendiri bu guru ke dalam loker atau disimpan di meja bu guru. Iya, contohnya seperti itu ya. Berarti sudah ada tuh keyakinan kelas bahwa untuk rapih itu harus disimpan ke dalam loker atau ke meja ibu guru. Nah, selanjutnya apabila sudah mereka tersampaikan tuh solusi mereka, dibuatlah keyakinan kelas, didokumentasikan berupa poster. Nah, ini dihafal setiap hari, disebutkan setiap hari supaya anak ingat bahwa ya, jadi pembiasaan. Oh iya, aku harus datang tepat waktu. Kemarin aku bilang ke bu guru supaya tidak kecapean datang terburu-buru, harus datang tepat waktu misalnya. Kemudian hormati guru dan teman. Oh iya, aku harus sayang sama teman, harus sopan kepada bu guru. Nah, mereka akan selalu ingat. Itu adalah contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, dari tadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut tentunya tidak semulus yang kita harapkan ya. Ada juga yang melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, ada. Nah, inilah penyebabnya Bu.
kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa manusia itu langgam? Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan. Ketika seorang murid melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak terpenuhi. Contoh, kita sebagai seorang istri misalnya meminta sesuatu pada suami, meminta barang atau hadiah, tidak diberi. Karena keinginannya tidak terpenuhi, maka ada yang kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa yang dilakukan oleh ibu? Cemberut, marah. Nah, Atau misalnya itu yang ojol, bisa jadi itu. bisa jadi, iya. Menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, akhirnya dia melanggar aturan. Apabila tuh suami pinjam uang, Pinjol, ya pinjam uang sana sini gitu ya. Ya, salah satunya. Nah, itu karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi uring-uringan ya Bu ya. Begitu tuh dengan anak. Nah, contoh, ini ada studi kasus yang memang pernah dialami oleh sekolah kita ya di Dekat Tunas Bangsa. Studi kasusnya, contoh ini saya beri nama Ibu Dewi. Ibu gurunya Ibu Dewi. Ibu Dewi adalah seorang guru kelompok B. Dia bingung melihat salah satu siswanya yang bernama Roni selama 3 hari berturut-turut selalu makan di saat pembelajaran sedang berlangsung. Menurut Anda, menurut ibu-ibu semua nih, apa yang akan dilakukan dan hal apa yang menjadi alasan Roni berperilaku seperti itu? Coba. Apabila ibu mendapatkan siswa yang tengah makan saat pembelajaran, apa yang akan ibu lakukan? Iya. Diberi penjelasan, terus penyebabnya apa sampai waktu lagi itu makan, mungkin dia bersarapan dan sebagainya. Iya, luar biasa. Kan dulu kita harus urus anak tersebut, uji dan sebagainya. Pokoknya kita benar mengadakan pendekatan sebagai orang tua di sekolahnya. Oke. Kenapa waktu yang belajar pemakan, udah sarapan belum dan sebagainya. Sampai akhirnya si anak mengungkap Apa yang dia rasakan. Iya. Pokoknya bagi anak harus merasa nyaman berada di depan gurunya dan ditekankan. Iya, luar biasa. Tangan ibu. Oke. Betul apa yang tadi disampaikan ibu pengawas. Saat anak melakukan perbuatan yang tadi disebutkan itu makan dalam kelas ya, kita dekati dan kita tanya, apa itu alasannya? Nah, misalnya bisa jadi itu alasan Roni yang ke-1, karena Roni lapar. Sebelum berangkat, Roni tidak sarapan dulu. Nah, maka kebutuhan dasar Roni yang sedang berusaha dipenuhinya itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu diantaranya apa saja sih Bu? Makan, pakaian, minum, ya. Nah, selanjutnya alasan Roni yang kedua bisa jadi karena Roni senang apabila menjadi pusat perhatian teman dan gurunya. Bukan sekedar lapar, ingin diperhatikan saja. Nah, maka kebutuhan dasar Roni yang sedang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Penanganannya bisa dengan memberikan perhatian. Misalnya di saat melakukan tugas kita sebut namanya Roni, sudah selesai gitu. Roni, ada yang bisa ibu guru bantu? Iya, salah satunya seperti itu penanganannya. Alasan yang ketiga bisa jadi dia akan menjawab gini. Alasannya karena Roni ingin temannya takut dan menuruti keinginannya. Jadi dia makan ingin ada yang negur supaya dia bisa marah. Apa kamu? Gitu kan, setidaknya dia jika marah maka temannya akan takut dan membiarkan Roni makan. Iya. Maka kebutuhan dasar Roni yang sedang berusaha dipenuhi itu adalah butuh pengakuan bahwa aku hebat, orang lain kalah. Nah, itu pada dasarnya manusia itu seperti itu. Penanganannya seperti apa? Jika memang Roni itu butuh pengakuan, bisa dengan diberikan tanggung jawab. Ya, bisa menjadi ketua kelas atau petugas piket di kelas. Ya. Alasan Roni yang keempat, karena Roni merasa bosan saat belajar itu. Ambil saja makan, dia makan saja seenaknya. Nah, maka kebutuhan dasar Roni
itu diantaranya adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi dia ingin bebas. Karena aku nggak suka belajar, apa tidak seru belajarnya? Jadi dia memilih untuk makan. Penanganan apa yang sebaiknya seorang guru lakukan di saat Roni butuh merasa ingin kebebasan, butuh kebebasan, yaitu dengan dengan pembelajaran yang menyenangkan supaya menarik dia untuk mengikuti dan tidak bosan. Oke. Jadi tadi salah satunya untuk menciptakan budaya positif itu perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia yang diantaranya satu apa Bu? Kebutuhan bertahan hidup. Iya, diantaranya apa kebutuhan bertahan hidup? Makan, minum. Iya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima sudah pasti. Contoh perbuatannya apa Bu? Ingin sayang, ingin diberi perhatian. Kemudian penguasaan. Kebebasan tadi ya, kebebasan yaitu kebutuhan ingin merasa bebas. Selanjutnya kebutuhan akan pilihan dan kesenangan. Posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Tentunya ini sedikit asing ya Bu ya, posisi kontrol restitusi itu. Karena asing, jadi saya coba hilangkan dulu restitusinya. Posisi kontrol itu apa sih Bu? Pengendalian, iya, pengendalian. Jadi posisi kontrol restitusi itu bagaimana seorang guru memposisikan diri sebagai pengendali di saat peserta didik mendapatkan permasalahan, apapun itu permasalahannya. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat sudah di posisi mana kita menjadi guru selama ini. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kata-kata seorang guru yang biasanya senang menghukum. Patuhi aturan saya atau awas kamu kalau tidak menuruti. Apa kata ibu guru? Iya. Atau kamu itu selalu saja salah. Gitu. Ibu hukum kamu. Tolong sikat kamar mandi. Nah, itu hukumannya. Atau lari 50 putaran. Selanjutnya selalu yang terakhir selesai. Marah-marah biasanya itu tipe guru penghukum. Insya Allah di sini tidak ada ya. Tidak boleh. Betul. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia yang paling berkuasa. Iya, berpusat pada guru. Kemudian yang tadi kedua, posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti lembut dan baik, tapi kita lihat dulu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, jadi di posisi ini dampak yang akan dimunculkan dari anak itu adalah rasa rendah diri. Contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Kenapa ya kamu nggak ngomong sama Bu Guru? Seperti itu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Masih ya Bu? Masih ya kadang kita seperti itu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kasihan kan? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk kepada dirinya sendiri. Jadi murid merasa tidak berharga karena aku sudah mengecewakan orang lain. Aku tidak berharga. Seperti itu. Dan ini mungkin masih bisa selalu kadang kita melakukan hal seperti ini ya. Kita jadikan refleksi ke depannya Bu ya. Kemudian guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kata-kata yang biasanya muncul di antaranya, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Bapak kan selalu
Nah gitu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi merasa dekat dengan anak itu. Nah, dampak yang muncul dari guru, posisi guru sebagai teman itu, anak akan selalu bergantung pada gurunya, selalu ingin dibantu. Iya, negatifnya itu. Kemudian karena berpikir ya, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Jadi bisa jadi kalau misalnya tidak kita bantu, dia akan kecewa dan sedih. Motivasi yang muncul dari dalam dirinya hilang karena selalu kebergantungan. Nah selanjutnya posisi apa? Memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh kata-kata yang biasanya keluar dari guru sebagai pemantau. Peraturannya apa? Kamu berbuat seperti itu, coba sebutkan. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian kata-katanya, kamu telah berbuat seperti itu. Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah itu adalah pemantau. Seorang pemantau mengandalkan perhitungan, jadi dicatat. Ya, yang kesalahan anak itu dicatat. Data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Ada list yang tidak membersihkan kelas, list yang tidak mengerjakan tugas, gitu. Seperti itu mungkin ya pemantau. Selanjutnya perilaku manajer, ini yang terakhir. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, sepertinya posisi ini yang tadi disampaikan oleh ibu pengawas kita. Iya. Jadi lebih dengan berkomunikasi yang positif. Adapun kata-kata yang biasanya dikeluarkan oleh guru posisi manajer ini, diantaranya apa yang kita yakini dalam keyakinan kelas. Kemudian kamu meyakininya. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi lebih hati-hati ya. Tapi tidak membuat mereka merasa bersalah seperti tadi. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu misalnya. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya hampir sama tadi yang ibu sampaikan ya, yang ibu pengawas sampaikan. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, sehingga apapun itu bentuknya, bentuk karakter yang dimiliki oleh anak itu muncul motivasi yang datang dari dalam dirinya tanpa paksaan, penuh kesadaran diri. Antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin akan sulit bagi kita apabila tidak terbiasa, tapi apabila kita biasakan, insya Allah kita akan bisa menerapkannya. Oke, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Seperti tadi kasus yang Roni yang tadi makan satu pelajaran, biarkan dia mengeluarkan pendapatnya, solusinya dengan sendirinya, tanpa datang dari solusi itu dari gurunya. Nah, apabila muncul solusi dari dirinya, maka dia akan lebih bertanggung jawab atas apa yang dia utarakan. Gitu. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya untuk mengatur dirinya sendiri ya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Identitas positif ini merasa diri berharga, tidak rendah diri ya. Dalam menciptakan budaya positif, tadi salah satunya yaitu dengan menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan tentunya akan ada pelanggaran-pelanggaran ya yang muncul dari peserta didik. Penerapannya
tadi posisi kontrol restitusi seorang guru itu penerapannya yaitu dengan menggunakan teknik segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, yang pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nanti akan menggeser identitas gagal ke arah yang sukses. Contohnya, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tuh. Atau manusia itu tidak ada yang sempurna. Gitu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bisa dengan kata-kata seperti itu. Selanjutnya, Bu Guru tidak mencari yang salah atau yang benar, tapi kita cari solusinya bersama-sama. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas dulu setelah tahu nih anak bermasalah. Karena di saat kita ajak anak berbicara, momen pertama pasti anak merasa takut karena dia sudah berbuat salah. Ya, jadi distabilkan dulu identitasnya supaya ada kedekatan dulu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kebutuhan dasar tadi ya. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contoh kata-katanya seperti ini. Kamu pasti tahu alasannya melakukan hal itu. Jadi divalidasi kesalahannya itu, diluruskan. Kemudian kata-katanya setelah itu, maukah kamu mencari cara lain untuk mendapatkan mainan itu tanpa harus memukul? Gitu ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apabila sudah didapat solusi dan tadi sudah dengan cara menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir itu dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri anak sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Diingatkan lagi bahwa ada keyakinan kelas yang sudah tadi kita buat misalnya ya. Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal itu sehingga membuat temanmu menangis kesakitan? Diyakinkan lagi. Sakit pemburu. Selanjutnya coba, apa yang akan anak misalnya Pak lakukan misalnya ya? Apa yang akan Pak lakukan pada temannya karena sudah membuat temannya menangis? Minta maaf Bu Guru. Nah seperti itu ya, menanyakan keyakinan. Jadi yakin anak setelah berbuat salah terus minta maaf atau harus bertanggung jawab gitu. Adapun pertanyaan yang bisa kita sampaikan pada anak adalah apa yang akan kamu lakukan selanjutnya agar bersikap lebih baik lagi, diyakinkan lagi gitu. Nah jadi kita review konsep-konsep dalam menciptakan budaya positif itu diantaranya adalah tadi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, menerima kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan penerapannya melalui segitiga restitusi. Oke, ya terima kasih. Itulah materi tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan pada aksi nyata modul 1.4 ini. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila ada yang hendak ditanyakan, mangga dipersilahkan. Ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya menyimak tentang keyakinan kelas ya, keyakinan dan kesepakatan sama mungkin ya, keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah dalam menuangkan cara membuat keyakinan kelas tersebut, boleh tidak misalkan kalau kita mengumpulkan anak khususnya misalkan kelompok B misalkan, nah ayo dulu bareng-bareng bahwa di sini kita membuat keyakinan kelas ya untuk ketertiban kelas itu sendiri. Coba apa yang pertama supaya kelas kita aman, nyaman, bersih dan menyenangkan di kelas harus apa? Misalkan seperti itu. Boleh tidak seperti itu. Jadi kita tidak menentukan sendiri, tapi anak muncul mengemukakan solusinya sendiri. Boleh nggak seperti itu? Terima kasih.
biasa pertanyaannya ya. Jadi yang ditanyakan tadi boleh tidak apabila membuat keyakinan kelas bersama-sama muncul atas solusi sendiri? Ya, memang seperti itu Bu, harus dilakukan seperti itu. Jadi muncul atas dasar ya kebutuhan anak sendiri. Jadi dia sendiri yang akan nanti memberikan solusinya. Dan satu yang perlu ditekankan itu bahwa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu harus berupa kata-kata yang positif. Ya, misalnya biasanya kita kalau menjaga kebersihan itu pasti kata-katanya nih, tidak membuang sampah pada tempatnya. Kita rubah dengan jagalah kebersihan. Karena apabila kata-katanya negatif yang mereka lihat, misalnya gini, jangan membuang sampah sembarangan. Yang akan diingat membuang sampah sembarangan. Buat sampah sembarangan. Iya. Contoh konkretnya seperti ini Bu. Saya bilang ini, jangan membayangkan gajah. Ibu semua bayangin gajah kan? Nah itu ya. Jadi usahakan kata-katanya yang positif. Filmnya mencoret-coret tembok. Iya. Ya misalnya biasanya jangan mencoret-coret tembok. Itu bisa diganti dengan rawatlah lingkungan sekolah, misalnya gitu ya. Iya. Atau biasanya kita anak-anak berantakan, jangan diberantakin. Nanti ganti katanya bereskan mainan pada tempatnya. Jadi memang betul Ibu ya yang disampaikan Ibu bahwa keyakinan kelas itu harus dimunculkan dari anak itu sendiri. Apabila sudah muncul 2 atau sampai 5 keyakinan kelas dari beberapa anak, nah itu disepakati bersama-sama. Sepakat ya, tadi kita itu harus menjaga kebersihan. Yang pertama, yang kedua, sepakat ya kita membereskan mainan pada tempatnya. Nah itu jika ada keyakinan kelas 5 atau kesepakatan kelasnya 5, berarti itu nanti selalu diucapkan setiap pagi supaya anak ingat, ya terbiasa dan bertanggung jawab atas apa yang disepakati. Ya mungkin itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Terima kasih kepada Ibu CDP atas waktunya. Ada yang ingin beberapa saya tanyakan, apabila kita menentukan suatu keyakinan kelas, misalnya kita ingin menentukan keyakinan kelas dari latar belakang yang ada. Salah satunya ada 3 kesepakatan atau 3 keyakinan kelas yang ingin kita sampaikan. Salah satunya, misalnya si anak itu supaya ketika duduk rapih atau mendengarkan ibu guru berbicara dan menjaga kebersihan, itu menyampaikan dalam membuat suatu penerapan keyakinan kelas itu apakah harus sekaligus atau bertahap gitu, supaya karena misalnya dalam 3 itu harus disampaikan sekaligusnya atau memang harus bertahap dengan jangka waktu yang ditentukan atau bagaimana? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Guru Irma. Jadi dalam penerapan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu yang telah saya lakukan di taman anak-anak itu tidak bisa sekaligus ya. Jadi 1 poin saja. Seperti contohnya di awal tahun ajaran kelompok A, anak-anak itu sering naik-naik ke meja karena mungkin iya adaptasi atau bisa jadi kebutuhan dasarnya tadi ingin diperhatikan gitu ya. Yang saya lakukan pada anak-anak tersebut ialah meyakinkan kepada mereka bahwa meja itu untuk menulis nak, kursi untuk duduk, selalu diulang-ulang selama 2 minggu berturut-turut. Iya, siap naik. Nah, kursi untuk menulis, meja untuk menulis, kursi untuk duduk, sambil ditarik anaknya. Lagi, ulangi lagi, terus dan terus. Sampai akhirnya muncullah dari dalam dirinya dan keyakinan bahwa memang meja itu untuk menulis, kursi itu untuk duduk. Nah, di situ muncullah keyakinan kelas pada setiap anak. Apabila sudah terbentuk seperti itu, kita sepakati bersama. Ya, anak-anak sekarang udah tahu bahwa meja itu digunakan untuk menulis, kursi untuk duduk. Berarti nanti tidak ada lagi ya yang duduk di atas meja, dan alhamdulillah itu bisa diterapkan. Mungkin itu Bu Guru ya. Jadi apa yang kita terapkan di taman anak-anak tidak sama dengan di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama ya, di SMP, SMA. Jadi selama 1 minggu bisa diterapkan ketertiban dengan menumbuhkan keyakinannya. Tidak bisa sekaligus dalam satu kali pertemuan itu 5 keyakinan kelas, sangat tidak. Jadi kita bisa bertahap satu minggu, dan 1 untuk menjaga ketertiban,
Minggu kedua untuk membereskan mainan, minggu ketiga untuk apa lagi gitu. Jadi setiap minggu ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang didapat gitu ya. Jadi mungkin itu ada yang dipertanyakan lagi ya, Bu Yuli enggak? Ini makasih ya Bu ya. Ini masalah disiplin tentang perilaku anak. Bagaimana cara menangani anak yang memiliki perilaku dari rumahnya, mungkin dia berkata kasar, dengan sikap-sikapnya yang kurang baik, lalu dengan ibu guru juga dia berkata kasar. Bagaimana cara menangani anak yang memiliki perilaku yang kurang baik seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Guru Yuli. Pertanyaannya bagus ya. Memang keseharian kita seperti itu ya, menangani anak itu bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi anak TK. Iya, berbagai karakter. Ya, untuk menumbuhkan disiplin pada anak tadi mungkin memang kita belum terbiasa mengetahui motivasinya, kenapa mereka melakukan seperti itu. Kemudian kita pun terkadang karena dengan berbagai karakter anak, kita pun jadi belum terbiasa untuk mengetahui apa sih kebutuhan dasar yang ingin dia capai itu setiap hari berperilaku seperti itu. Ya jadi tadi terlebih dahulu kita membiasakan diri sebagai pendidik untuk mengetahui dulu kebutuhan dasar anak dengan sesadar-sadarnya ya Bu, tidak terburu-buru. Hari ini lakukan cara pertama dengan penerapan segitiga restitusi tadi, besoknya bisa dilakukan lagi, intinya dengan sabar ya, karena kalau usia TK itu segala sesuatu kedisiplinannya itu hanya bisa dilakukan dengan pembiasaan, tidak bisa dengan sesuatu yang instan gitu. Jadi solusinya diantaranya yaitu kita harus memahami dulu kebutuhan dasar yang muncul yang diperlukan oleh anak itu apa. Bisa jadi memang karena kebiasaan di rumah. Nah, bagaimana ibu guru memunculkan rasa tanggung jawab mereka sekarang sebagai siswa di sekolah, yaitu perjuangan yang luar biasa. Tapi bisa kita laksanakan dengan langkah-langkah tadi. Salah satunya ya, menjadi posisi kontrol manager ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Semangat ya Bu Guru, insya Allah bisa. Iya, kita biasakan. Ya Bu. Boleh juga diketahui tentang latar belakangnya ya, latar belakang di rumahnya seperti apa, pendidikan orang tuanya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Mungkin salah satunya kan biasanya anak itu meniru apa yang dilakukan orang dewasa. Mungkin kebiasaan orang tuanya seperti itu mungkin terbawa oleh anak itu sendiri, dibiasakan seperti itu, jadi terbawa ke sekolah juga. Nah, mungkin menurut saya salah satunya cari latar belakangnya, kita ketahui latar belakangnya seperti apa di rumah. Mungkin di rumahnya mudah dari mamana, dari bapaknya, dititipkan atau tapi kumaha, mungkin ya lingkungannya seperti apa. Mungkin itu juga bisa menjadi solusi ya, supaya kita mengetahui, jangan sampai mencapai budak kita bangun pisan harus seperti itu. Jadi kita harus mencari latar belakang dulu. Nah, kenapa anak seperti itu mungkin latar belakangnya seperti itu mungkin hanya mendapatkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu ya. Tepuk tangan buat Ibu. Ya, betul sekali, bisa dengan mengetahui dulu analisis ya, analisis latar belakangnya. Butuh itu ada asesmen awal. Ya, asesmen awal. Memang mungkin tidak bisa dengan sekaligus ya. Karena menumbuhkan karakter siswa itu butuh kesabaran dan pembiasaan tentunya. Ya, semoga kita semua bisa menjadi guru yang sabar. Ya, yang bisa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, soleh-soleh. Amin. Amin. Ya, satu lagi, boleh Bu Nur? Ada yang mau tanyakan? Terima kasih atas waktunya. Jadi ini misalnya di suatu kelas seorang guru sedang mengadakan sebuah kegiatan pembelajaran. Kemudian ada satu anak yang mungkin memang dia minta diperhatiin kayak yang Denia sebutkan tadi. Nah, apakah seorang guru tersebut diperbolehkan untuk cuek karena dengan alasan berimbas kepada teman lainnya? Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaannya Bu Nur. Jadi tadi permasalahannya ada anak yang tidak mau mengikuti kegiatan ya, mengganggu gitu ya. Untuk di awal saat kegiatan pembelajaran, kita bisa dengan menegur dia terlebih dahulu, misalnya Panji bisa duduk dulu nggak?
misalnya gitu ya. Panji bisa dengarkan ibu guru gitu. Jadi sekali-kali disebut namanya karena dia sedang mencari perhatian. Nah itu, jadi tidak lantas dicuekkan begitu saja ya. Nah setelah itu yang kita perlu lakukan adalah tadi menerapkan segitiga restitusi. Panggil anak tersebut, kita lakukan komunikasi. Mungkin itu mundur ya. Iya, semoga kita bisa belajar untuk menerapkan budaya positif ini agar anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang hebat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Luar biasa, terima kasih banyak kepada semuanya yang telah berkenan hadir dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan di lingkungan kita, di kelas kita. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nia Nuraini sekaligus selaku calon guru penggerak angkatan 11. Luar biasa ya, aplaus lagi Bu. Luar biasa sekali, itu banyak ilmu yang kita dapatkan ya, sangat bermanfaat. Apalagi ini jujur menyentuh, sangat menyentuh sekali dalam diri kita. Ya betul. Banyak sekali ilmunya yang perlu kita perbaiki. Ternyata sebagai seorang guru itu tidak mudah ya. Perlu banyak hal yang perlu kita perbaiki dari cara mengajar kita. Meskipun jujur saya mungkin sudah bertahun-tahun menjadi seorang guru, tapi ketika kita mempelajari tentang budaya positif ini, disiplin budaya positif ini, aduh belum apa-apa nih gitu ya. Ternyata kita ini sebagai guru masih banyak kekurangannya, masih banyak yang perlu diperbaiki menjadi sosok seorang guru yang lebih menjadi suri teladan, yang lebih luar biasa lagi, profesional lagi. Terima kasih banyak Ibu Nia, luar biasa sekali ilmunya. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Semoga kita selalu ada dalam ridho dan rahmat Allah, menjadi seorang guru yang profesional, guru hebat, dan guru yang menjadi panutan atau suri teladan bagi putra-putri didik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri acara ini dengan pembacaan wal asri, doa bersama-sama, dan membaca wal asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang telah dibawakan oleh Ibu Nia Nuraini MPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 telah selesai dilaksanakan. Ada sedikit pantun dari saya. Sungguh di bawah Raja Malaya dari Malaka ke negeri Kampar. Sampailah di ujung acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.